Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Valencia Melvinci. Pemirsa, 26 Oktober 2023 polisi menggeledah 2 rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukannya pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. 6 Oktober sudah dilakukan gelar perkara oleh Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan 7 Oktober kasus ini naik ke tahap penyidikan. Kita akan bahas terkait dengan penggeledahannya hari ini. Nah, kemarin ini 2 rumah digeledah. Yang pertama ada di Jalan Kartanegara nomor 46 di Jakarta Selatan. Kemudian satunya lagi ada di Bekasi Selatan di perumahan Gardenia Villa Galaxy. Kemudian apa saja yang dibawa oleh penyidik pada saat penggeledahan ini dilakukan? Ternyata dari pantauan awak media di rumah Firly yang ada di Kertanegara, ini ada beberapa barang bawaan yang dibawa oleh penyidik keluar dari rumah Firly. Mulai dari ada koper berwarna abu-abu, ada goodie bag warna merah dan 1 buah printer. Nah, kemudian dari barang sitaan yang dibawa oleh penyidik, ternyata kuasa hukum Firly Ian Iskandar 26 Oktober sempat mengatakan bahwa pemirsa tidak ada sama sekali barang bukti ataupun barang-barang yang terkait dengan perkara. Tidak ada satupun barang bukti yang disita. Ini yang dikatakan oleh kuasa hukum Firly Bahuri pada saat dikonfirmasi oleh awak media. Kemudian kita lihat, setelah dilakukan penggeledahan, ternyata Ketua RW di perumahan Villa Galaxy di Bekasi, salah satu rumah Firly, mengatakan begini, nanti akan ada lagi yang diperiksa. Berarti akan bertambah lagi saksi yang diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pada ex-mentan. Katanya ada 4 orang tetangga akan diperiksa, salah satunya adalah Ketua RT setempat Roni Napitupulu. Tapi ini masih kita nantikan lagi, apakah nanti benar diperiksa terkait dengan apa, masih akan dinantikan karena belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, sejauh ini pemirsa, pihak kepolisian diwakilkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, dalam rangka upaya penyidikan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi. Jadi memang kita menduga ada tindak pidana yang terjadi dari dugaan pemerasan yang dilakukan pada ex-mentan ini. Tapi ini masih diproses oleh penyidik di tahap penyidikan. Sejauh ini memang Ketua KPK sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kalau kita lihat tanggal 20 Oktober 2023, Firly sempat 1 kali mangkir pada saat dipanggil untuk pemeriksaan. Alasannya ada kegiatan lain, kemudian masih perlu waktu untuk mempelajari materi pemeriksaannya. Tapi pemirsa sudah diperiksa akhirnya 24 Oktober 2023. Pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Mabes Polri dan pemeriksaan ini berlangsung selama 10 jam. Kemudian kita lihat lagi siapa saja yang sudah diperiksa. Angkanya lebih dari 50 saksi sudah diperiksa. Kalau kita lihat ada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ada ajudannya SYL, ajudannya Firly. Ada Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Ada beberapa pegawai KPK, berikut ada mantan pimpinan KPK. Dan yang terakhir pemirsa, apa yang disampaikan oleh Kompolnas terkait dengan hal ini? Yusuf Warshim mengatakan begini, Kompolnas dalam hal ini mendorong jika memang ada alat bukti yang sudah didapatkan itu sudah cukup untuk membuktikan siapa tersangkanya, ya kita berharap itu segera mungkin bisa diberikan kepastian hukum. Ini baru saja disampaikan oleh anggota Kompolnas tanggal 27 Oktober 2023, tapi pemirsa, pada intinya kita harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik. Kita akan nantikan apa saja lagi hasil selanjutnya. Demikian Fact Check hari ini, saya kembalikan ke Anda Maria. Baik, terima kasih Valencia Melvinci untuk ulasannya. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui rumah Ketua KPK Firly Bahuri digeledah KPK kemarin. Dan usai penggeledahan, penyidik kepolisian ini keluar rumah Firly dengan membawa koper, tote bag, dan juga printer. Apakah hasil penggeledahan tersebut sudah cukup memperkuat alat bukti yang memang sebelumnya sudah didapatkan oleh pihak kepolisian? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. 2 rumah sudah digeledah kemarin. Total 54 saksi sudah diperiksa. Apakah seharusnya tidak lama lagi kita bisa melihat penetapan tersangka, Kang? Ya, bukan tidak lama lagi, harusnya sudah selesai gitu kan, sudah dilakukan. Karena tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga melakukan perbuatan pidana. Itu juga, ya, bukti permulaan yang cukup. Kita lihat, asalnya penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik, ya, untuk menemukan apakah ada pidana atau tidak. Naik sekarang penyidikan. Kalau di penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik, full bucket, pengumpulan barang dan keterangan,
kan alat buktinya sudah cukup. Satu, kalau katakan sekarang ikuti media sosial, pemerasan, yang diperas siapa? Kan bukan sapi yang diperas, ya mantan Menteri Pertanian kan. Saksinya yang kedua ada supir, ada Kapol Tabes, ya, ada juga ajudan dari sana, ada juga rekaman. Artinya alat bukti itu lebih dari satu, ya. Untuk menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti yang cukup itu minimum 2 alat bukti. Alat buktinya lebih dari satu. Jadi harusnya penyidik, tapi apresiasi lah terlepas apapun ya, sekarang melakukan tindakan-tindakan penggeledahan. Penggeledahan itu kan mengumpulkan alat bukti kan, lebih dari satu tadi. Makanya saya katakan seharusnya sudah lama ditetapkan sebagai tersangka. Ya, oke. Karena memang kalau penyidikan itu kan minimal sudah mengantongi 2 alat bukti, ya Kang Asep ya. Dan kalau tadi yang dari Kang Asep jabarkan sebenarnya memang sudah melebihi malah mungkin ya. Kalau begitu menurut Kang Asep, kira-kira apa yang membuat kasus ini kalau kita lihat cukup lama ya bertahan di tingkat penyidikan, kurang lebih sudah hampir sebulan dan sampai saat ini memang masih belum ada tersangka padahal sudah 50-an saksi begitu yang diperiksa. Ya, di pidana itu kan kebenaran material. Artinya hakim kelak harus yakin. Sekali lagi yakin itu bukan karena itu ya, tapi karena alat bukti. Nah mungkin penyidik mengumpulkan barang bukti tadi keterangan sebanyak mungkin untuk nanti tidak gagal P19 atau P21, apalagi di pengadilan. Supaya hakim yakin, mungkin di situ persoalannya. Tapi kalau menurut saya kan ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan. Jadi ada percepatan penyelesaian perkara. Ketika perkara alat buktinya lebih dari 2, kenapa harus ditunggu-tunggu gitu. Baik. Kalau dari pernyataan kuasa hukum Firly Bahuri setelah penggeledahan kemarin menyatakan bahwa tidak ada alat bukti yang ditemukan saat penggeledahan kemarin yang untuk menguatkan dugaan pemerasan ini begitu. Nah, ini bagaimana ya Kang Asep? Karena kalau memang tidak ada alat bukti yang bisa ditemukan dalam penggeledahan, bukankah tindakan penggeledahan ini juga bisa dipra-peradilankan? Ya, yang menentukan alat bukti itu bukan penasehat hukum, ya. Yang menentukan alat bukti itu yang mengumpulkan itu penyidik, makanya sekolah dulu gitu ya. Nah, jadi kalau nanti dinilai sama hakim alat buktinya, ya kalau nggak sekolah ya tadi nggak ada, ya saya juga pasti bilang nggak ada, saya nggak ikut penggeledahan. Oke, Kang Asep. Jadi kalau dari penggeledahan kemarin tentunya memang kepolisian sudah memiliki ya alat bukti yang cukup sehingga bisa menentukan bahwa memang ada tahapan penggeledahan. Kemudian kita juga berharap mungkin dari penggeledahan biasanya kan akan ada penyitaan. Tapi belum ada pernyataan resmi ataupun ada barang-barang yang terlihat disita begitu. Nah, tanggapan dari Kang Asep sendiri mengenai penggeledahan kemarin itu kira-kira apa kiranya begitu yang masih dicari oleh kepolisian yang belum selama ini belum bisa membuat kepolisian itu berani menetapkan tersangka terhadap kasus ini? Ya, sekarang pengumpulan full bucket ini, keterangan maupun barang bukti, salah satunya penyitaan, penggeledahan. Nah mungkin karena pertemuannya suka disebut di Jakarta Selatan itu ya, di tempat Jakarta Selatan, rumahnya rumah apapun, saya nggak ngerti lah. Tapi pernah ada pertemuan kan dengan YSL di situ. Nah pertemuannya apapun bentuknya, mungkin dicari jejak-jejaknya ketika pertemuan di situ. Atau juga ketika mungkin ada meninggalkan barang bukti atau alat bukti di rumahnya yang di Bekasi gitu kan. Nah kalau misalkan di Bekasi dapat, di Kebayoran dapat, kan mungkin bagi penyidik, oh barang buktinya banyak nih, alat buktinya banyak, nah, bisa meyakinkan mereka bahwa pertemuan itu ada. Tapi terlepas pertemuan ada atau tidak ada, sering saya katakan bahwa komisioner, pegawai KPK ya tidak boleh bertemu ya, sekali lagi dengan orang yang akan berkaitan atau terkait dengan perkara ya. Nah itu juga udah pidana, itu saya katakan sudah lama kok ya, udah berapa, nggak tahu 10 tahun, 6 tahun yang lalu, nggak boleh. Jadi minimal kalau tidak kena pemerasan, yang bersangkutan ketemu dengan orang-orang, dengan pihak-pihak yang akan berkaitan dengan perkara. Itu orang KPK nggak boleh, apapun juga alasannya. Dan nah, bukan kali yang pertama ya ini Kang juga. Asep ya, sebelumnya sudah beberapa kali juga bertemu dengan pihak yang berperkara. Ya, saya masih ingat sekali karena kebetulan saya ahlinya yang diperiksa oleh KPK sebagai pengawas internal. Saya ingat pengawas internalnya Pak Sugeng ya, dari Kejaksaan. Itu yang pertama kali saya katakan, ini ada perbuatan pidana 5 tahun ancamannya. Tapi yang bersangkutan kan bukannya disanksi oleh pimpinan KPK, yang pimpinan KPK sekarang jadi mantan, kerjanya cuma teriak-teriak di media, bukannya memecat atau memberikan sanksi dahulu, malah mengembalikan kepada kepolisian. Saya masih ingat loh, tolong dicatat ya, saya bilang. Ini ada pelanggaran ya 36 dan 65 atau 56 itu kan ancamannya 5 tahun yang bersangkutan belum komisioner loh ya, dan itu sekarang harus diperiksa. Tapi nyatanya kan oleh komisioner yang sekarang mantan komisioner pada teriak-teriak ya. Pertanyaan saya, ngapain aja ketika yang bersangkutan, nah sekarang kan diulang lagi yang bersangkutan ketemu gitu kan.
Dan seharusnya pelanggaran berlapis ya kalau dari sebelum-sebelumnya. Baik, kalau begitu terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah memberikan keterangan di Metro Siang. Salam untuk para mahasiswanya Kang Asep. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.